Siapakah di bangsa ini yang identik dengan maling teriak maling, curang teriak curang? Hasto. Betul. Nanti kubuktikan sama kalian. Banyak kali pun buktinya. Ya, jadi selama Pilpres kemarin, kawan ini ya dia berbicara dengan kapasitas sebagai sekjen. Merasa dia itu sebagai capresnya yang paling bersih. Partainya yang paling bersih. Partainya yang paling suci. Tapi tahu enggak kalian, ya? Tidak ada partai yang bersih. Enggak, ku bilang mereka itu satu-satunya partai paling kotor. Enggak. Ada sih beberapa partai yang lainnya. Tapi jangan ketika kita kotor, kita ucapkan kotor kepada yang lain. Enggak boleh. Kecuali waktu kita bersih, kita katakan sama orang lain kotor. Itu baru paten. Ketika kita tidak bermain curang, kita tuding orang lain bermain curang. Itu baru berani. Ketika kita sendiri melakukan yang namanya politik dinasti, tapi kita tuding orang lain melakukan politik dinasti, itu apa namanya? Contoh nih, ya. Jadi jangan kalian itu merasa kalian itu partai paling bersih, ya. Ada beberapa kasus yang masih lengket di kepalaku. Yang pertama, masih ingat kalian si Juli Hari Batubara? Gak kenal ya? Gak mungkin lah. Mantan Menteri Sosial. Kasih ingat? Udah ingat? Yang itu loh, yang korupsi dana COVID. Bayangkan, di tengah-tengah kesengsaraan masyarakat banyak yang meninggoy gara-gara COVID, dia korupsi itu dana. Ngiri. Nah itu dia. Dari mana itu kalau nggak dari kalian? Iya, kalau misalnya dana judi dibikin untuk korupsi nggak masalah lah. Ini dana COVID. Mati kijo. Baru yang kedua. Yang kedua itu ada yang namanya Andreo Misanta pribadi. Siapa dia? Dia adalah staf ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa dosanya? Dia itu melakukan korupsi ekspor lobster. Siapa itu? Nggak orang kalian itu. Orang kalian juga itu kan? Ya, dia korupsi itu dana ekspor benih lobster. Ini kalau lama-lama dibiarkan, benih cupang pun juga dikorupsi. Termasuk benih kepala kura-kura. Coba bayangkan. Dan uangnya itu biar tahu kalian, dipakai untuk mencalek. Mencalek dia tahun 2019, uang dari hasil itu. Enak ya? Enak lah, nggak uang sendiri, nggak hasil keringat sendiri. Contohnya kalau punya sawit, iyalah. Ini hasil ekspor, Wak. Setelah itu, berikutnya ada yang namanya si Suhartini. Siapa itu? Beliau adalah Bupati Klaten. Apa dosanya? Dosanya adalah jual beli jabatan di kalangan pemerintahan. Jual beli jabatan, Wak. Dari mana? Orang kalian juga kan? Orang kalian itu. Iya kan? Setelah itu ada yang namanya Ajay. Ajay ya, bukan Anjay. Ajay M. Priyatna. Siapa itu? Berikut ini adalah orang yang menjadi wali kota kalau nggak salah Cimahi. Apa dosanya? Korupsi pengadaan dalam pembangunan rumah sakit. Di kota Cimahi. Wali kota, Wak. Orang kalian juga kan? Baru siapa berikutnya? Berikutnya itu Harun Masiku. Ya, kasus suap. Berikutnya ada lagi siapa? Masih ingat kalian Bupati Cirebon yang bernama Sunjaya, yang dilantik 10 menit lagi langsung dipecat.
Dilantik dia, 10 menit lagi diberhentikan. Karena apa? Karena jual beli jabatan. Itu dia. Betul kan ku bilang kan? Nggak mengada-ada kan? Iya. Fakta wah. Ya, udah kayak gitu lagi. Sekarang kasusnya lagi anaknya itu dicurigai kasus pembunuhan si Vina. Jangan kalian tonton dan jangan kalian ikuti. Jangan kalian baca-baca komen tentang pembunuhan si Vina. Makin pusing kalian. Itu dia, ya. Baru berikutnya siapa lagi? Ya, berikutnya itu ini dia. Salah satu dari ketua DPP partai kalian. Ya, apa dosanya? Ya, sebetulnya dibilang dosa enggak, dibilang enggak dosa juga. Nah, masih ingat enggak? Ya, kemarin itu dia bagi-bagi amplop di masjid. Bagi-bagi amplop di masjid. Ya, kalau nggak salah itu dari Dapil Sumenep. Apa bacanya yang betul? Sumenep atau Sumenep? Nah, kalau ku bilang lah Sumenep gitulah ya. Jadi kedapatan ada yang memvideokan waktu lagi bagi amplop warna merah pula lagi. Udah pasti itu bukan Golkar. Ya kan? Tapi dia berkilah. Apa salahnya? Namanya kita bagi-bagi anak yatim itu kan sekali setahun. Dan juga saya kan posisinya bukan caleg. Memang belum mendaftar caleg, tapi kan ujung-ujungnya ke situ juga. Ya, lepas nggak ya? Lepas. Ya, dan juga bagi-bagi uang di masjid. Dan aku masih ingat itu. Kasusnya kalau nggak salah tahun 2013. Ya, itu apa ya? Korupsi dana haji dan pengadaan Al-Quran. Tapi dia tidak jadi tersangka, hanya sebagai saksi. Percaya. Iya, sebagai saksi ya. Karena dia kan nggak pakai rompi oren. Yang pakai rompi oren waktu itu Menteri Agama, Surya Darma Ali. Ya mudah-mudahan ya. Ini kan opiniku ya kan. Mudah-mudahan memang betul itu saksi, hanya sekedar saksi. Waktu itu aku sakit kepala, aku berpikir, mak, dana haji dikorupsi. Bayangkan kalian, ini dana haji loh. Orang udah siap-siap jumpa ke tanah Mekah, ya ke tanah suci, bertemu dengan Tuhannya. Itu pun kena kompas. Kena kompas. Dan juga pengadaan kalau Al-Quran, mak ngeri kali wah. Sedangkan pengadaan buku tulis dikorupsi udah gawat. Ini apa lagi namanya? Ya, baca kalian berita. Aku bukan asal-asal. Dan tahu nggak kalian? Ya, Said Abdullah ini, yang pertama dia ketua DPP. Kalau nggak salah ini ketua bidang perekonomian. Karena di dalam partai mereka itu ketua DPP ada 20. Ada bidang pemuda, ada bidang perekonomian, ada bidang hukum dan lain sebagainya. Ya kan? Selain itu, kawan ini pun juga jadi anggota DPR RI. Selain jadi anggota DPR RI, ternyata beliau adalah ketua Banggar. Anda tahu Banggar? Dia itu adalah ketua yang membagi-bagi anggaran. Yang ini kemana, ini kemana, ini kemana. Kalau aku sih percaya, dia tidak akan menyelewengkan dana itu. Kalau yang lain nggak tahu lah. Ya, percaya karena aku nggak lihat pakai mata kepala sendiri ya kan. Beliau itu adalah orang yang paling berpengaruh di Kabupaten Sumeneb. Karena apa? Ternyata Bupati Sumeneb yang namanya Ahmad Fauzi adalah keponakannya. Yakin tidak ada dinasti? Yakin? Ya, begitu juga coba cek dulu di Cirebon. Ada nggak tidak dinasti?
Memang sih partai lain juga melakukan hal yang sama seperti Bupati Banten waktu itu ya. Ya dia politik dinasti juga lah. Ya dari si kuning ya, waktu itu dari si kuning ya kan. Jadi aku berpendapat ya, kalau aku boleh boleh menyarankan, tolonglah kalau diri kita kotor jangan teriak-teriak kotor. Pastikan dulu diri kita bersih baru teriak orang lain kotor. Ya, pastikan kita itu fair, tidak pernah main curang baru kita tuding orang main curang. Gitu loh. Itu Harun Masiku nggak main curang namanya. Nggak main curang itu namanya. Zulkarnain yang suaranya nomor urut 1 bisa digantikan suara nomor urut 1 itu 140.000 sekian. Meninggal dunia. Harusnya nomor urut 2 lah yang bisa menggantikan beliau. Dengan total perolehan suara sekitar 44.000 kalau nggak salah. Nomor 2. Yang di PAW masuk si Harun Masiku dengan suara 5.800. Jalannya dari mana? Sedangkan dia ranking ke-5. Perolehan suara terbanyak ranking ke-5. Harusnya ranking 2 dong naik, kan begitu? Itulah yang namanya curang. Ya kita tunggu aja lah ya kicauan-kicauan berikutnya nanti. Mudah-mudahan terrealisasi Harun Masiku dalam keadaan sehat-sehat saja dan sedang mengajar bahasa Inggris. Ya, dan kalau dia sudah sampai di Indonesia, kita berharap semuanya akan terbuka. Oke, ya. Jadi aku mau bilang sama kalian semuanya, aku tidak sedang memberitakan hoax. Yang aku dengar, yang aku baca, yang aku tonton, semua itu dari sumber-sumber yang valid. Kok ketawa? Tepuk tangan dong. Iya, Kompas TV ada, Metro TV ada, dari dari Antara ada. Aku kan cuma pembaca berita. Ya, pembaca berita yang ingin semua orang tahu bagaimana sebetulnya keadaan bangsa kita ini. Gitu dia ya. Jadi sekali lagi aku bilang sama kalian, sedangkan aku nggak berani bilang curang-curang. Karena apa? Karena aku nggak pernah curang. Karena aku juga nggak pernah mencalek. Dan aku tidak terkait dengan partai politik manapun. Nggak tahu kalau nanti ya. Oke, ya. Jadi udahlah itu dulu ya. Jadi aku tidak pernah menyerang pribadi seseorang ya. Aku hanya berbicara bagaimana supaya bangsa ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan tadi orang-orang yang kusebutkan satu persatu itu menjadi inspirasi kalian untuk korupsi. Inspirasi kalian untuk main curang. Inspirasi kalian untuk berbuat sewenang-wenang. Gitu dia, ya kan? Udahlah, kalau nggak ada uang nggak usah mencalek. Ini mau jual bibit lobster pula dia. Kalau kita sanggupnya jual bibit cupang dan kita masih terkendala biaya untuk mencalek, nggak usah. Itu dia. Tapi kalau misalnya kalian itu memang bersih dari uang kalian, seorang pengusaha, petani sawit, ya, ataupun juga memang betul-betul orang yang sudah kaya dari sononya, masuklah kalian ke dunia politik. Jujur aja aku bilang sama kalian, ya, kalau mau kalian berkiprah di dunia politik harus banyak uang. Nggak usah banyak cerita, memang harus banyak uang. Gitu dia, ya. Nggak ada yang salah yang ku ceritakan tadi kan. Itu pendapatku, itu opiniku, ya. Yang ku beritakan yang penting bukan hoax. Oke? Salam NKRI, NKRI harga mati.